yang mengenal mengenai tiga perilaku ini, perilaku munafik, perilaku keras hati, dan keras kepala. Ya. Atau jangan-jangan di antara kita yang melakukan perilaku keras kepala. Semoga kita hindarkan. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke materi, mungkin saya ingin bertanya kepada anak-anak semua, apa sih sebenarnya pentingnya kita mempelajari tiga perilaku ini? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu nanti saya kasih nilai plus. Saya Pak, Apa? agar terhindar dari penyakit hati Pak. Ya, ada terhindar dari penyakit hati. Terus ada lagi? Ya Pak, agar orang-orang di sekeliling tidak merasa tertekan kalau kita Pak. Oke. Satu lagi. Ada. Ya Pak, agar kita menjadi pribadi yang lebih baik Pak. Ya. Jadi itu semua sebenarnya dari ketiga perilaku ini, perilaku munafik, keras hati, keras kepala itu bersangkutan lah sebenarnya. Dan nanti imbasnya dalam kehidupan itu sangat besar. Maka dari itu pentingnya dari kita untuk menjaga diri dari perilaku tersebut. Oke, sebelum masuk ke materi nanti untuk model pembelajaran hari ini ya teman-teman, itu kita akan bentuk kelompok. Jadi karena ada tiga materi, ada tiga perilaku yang akan kita bahas. Jadi nanti kita akan bahas tiga-tiganya akan dibentuk dengan cara tiga kelompok, dan setiap kelompok akan membahas satu perilaku seperti itu. Nah, namun sebelumnya Bapak ingin sedikit ya berkisah, menceritakan kisah bagaimana sih awal mula perilaku munafik ini terjadi. Ini dari beberapa sumber yang Bapak dapat. Jadi pada awalnya waktu Nabi Muhammad itu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, itu ada suatu peristiwa yang mana peristiwa tersebut membentuk perilaku munafik ini. Jadi seperti yang kita ketahui mungkin dari anak-anak sendiri, mungkin ada yang sudah mendengar cerita ini, bahwa ada salah satu tokoh besar yang mana dia sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, tokoh ini merupakan pembawa munafik. Jadi waktu zaman Nabi itu perilaku ini sudah ada, bahkan sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan surat dan ayat-ayat yang berkaitan dengan perilaku munafik. Jadi perilaku munafik ini luar biasa, dampaknya untuk diri kita sendiri dan orang lain. Seperti itu. Bahkan dulu dikisahkan ya, Abdullah bin Ubay bin Salul ini dia Islam, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia sholat di belakang Nabi, dia saat Nabi itu berkhutbah, bahkan dia sering sebelum Nabi itu berkhutbah sholat Jumat, dia sering menyampaikan kepada jamaah untuk mendengarkan Nabi. Nabi Musa dengarkanlah apa yang dia sampaikan dan ikutilah aturannya, seperti itu. Tapi di belakang itu dia berperilaku berbanding terbalik. Dia sangat membenci, dia dendam, dia menghasut masyarakat di kota Madinah agar membenci Rasulullah. Karena apa? Karena dia merasa kekuasaannya itu terganggu. Waktu sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah, Abdullah bin Ubay ini merupakan tokoh yang akan diangkat oleh suku-suku di sana untuk menjadi raja di kota Madinah. Namun setelah Nabi itu hijrah datang dengan rombongan orang-orang mukmin ke Madinah, kekuasaan dari Abdullah bin Ubay bin Salul ini terancam, terganggu. Banyak suku-suku yang awalnya mendukung Abdullah bin Ubay bin Salul ini justru malah berbanding dan mendukung Rasulullah SAW. Dan akhirnya kekuasaan Abdullah bin Ubay bin Salul ini merasa bahwa dirinya terancam
dan setelah itu dia dendam sampai akhir hidupnya. Bahkan waktu Nabi Muhammad ingin mensolatkan dan mendoakannya pun seperti di apa ya, Umar bin Khattab itu seperti menghalangi Nabi untuk berdoa. Bahkan anaknya sendiri yang namanya juga Abdullah itu pun mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Nabi, bahwa jika ayahku ini diputuskan untuk dibunuh, maka saya yang akan membunuhnya. Saking tokoh ini sangat berpengaruh pada masyarakat, menghasut dan menyebarkan hoax di masyarakat Madinah waktu itu. Oke, jadi itu cerita singkatnya bagaimana munafik keras kepala, munafik keras hati itu ada di diri Abdullah bin Ubay bin Salul. Untuk selanjutnya agar waktunya juga lama, kita akan membahas ketiganya dengan cara berkelompok. Bisa membentuk kelompok dua orang, langsung saja kita di samping-sampingnya saja. Nah, nanti kelompok pertama membahas perilaku munafik, kelompok kedua keras hati, dan kelompok ketiga keras kepala. Saya beri waktu 5 menit ya. Pak, Ini apa Pak tadi? keras hati. Kelompok 2 keras hati, kelompok 3 keras kepala, kelompok 1 munafik. Nanti dibahas dari yang Bapak sampaikan. Nanti bisa dirangkum secara singkat saja pengertian munafik itu apa sih, keras kepala itu apa sih, terus keras hati itu apa, dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Contoh singkat saja, dan nanti minta tolong setiap kelompok perwakilan menyampaikan hasil diskusinya di tempatnya saja, nggak usah masuk. Baik, Pak, yang bilang ya, nggak ada yang Pak. Sudah? Oke. Yang pertama kita biar urut ya, kita dari kelompok 1 perilaku munafik. Siapa yang mau menyampaikan? Mas Arun. Oke. Kalau dari hasil diskusi tadi Pak, munafik itu adalah suatu sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sifat yang dianggap tercela. Munafik itu seperti misalnya orang itu berpura-pura mengikuti ajaran agama Islam, tetapi sebenarnya hati mereka itu mengingkari ajaran tersebut. Misalnya contohnya orang yang puasa, dia bilang kamu harus puasa, padahal dirinya sendiri tidak puasa. Nah, seperti itu. Oke. Terus selanjutnya langsung saja. Atau ada yang mau ditanyakan dari perilaku munafik ini? Tidak ada Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada, langsung lanjut ke perilaku keras hati. Keras hati atau keras hati, Pak? Ya, keras hati Pak. Mungkin keras hati ini di mana kondisi hati itu mengeras, membeku,
mengingatkan hal yang lebih baik, tapi karena si orang yang keras kepala merasa itu sudah benar, jadi dia tetap kekeh Pak dan tidak menerima masukan orang lain. Terus contoh lain seperti tidak mau mengakui kesalahan Pak. Kayak misal Mas Gaza mungkin merasa berantem sama Mas Haikal, tapi karena Mas Gaza merasa tidak bersalah padahal muka Mas Haikal sudah hancur, dia tetap tidak mau meminta maaf Pak. Dia merasa selalu bersalah. Oke, bagus. Dari ketiga kelompok sudah menjelaskan apa sih dari ketiga perilaku dan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang benar, munafik ini secara singkat ya, suasana batinnya itu tidak sesuai dengan lahiriah. Jadi apa yang dia katakan tidak sesuai dengan hatinya. Biasanya orang yang munafik itu dia berdusta atau berbohong, terus dia mengingkari janji, terus apa lagi ya, perkataannya itu tidak sesuai dengan perbuatannya dan sebagainya. Nah, keras hati ini juga ada kaitannya dengan perilaku munafik, yaitu dia biasanya akan senantiasa berbuat maksiat atau melanggar syariat. Biasanya keras hati ini akan susah untuk khusyuk dalam beribadah, sholatnya susah, ngajinya sering ditinggalin. Nah itu jika dari kita, dari anak-anak merasa kok ada ini perilaku ini, nah ini bisa apa ya namanya ya, menumbuhkan ketakwaan dan keimanan lagi, mendekat kepada Al-Quran, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang terakhir yaitu keras kepala. Ini kaitannya dengan egois, menolak kebenaran, merasa benar, terus tadi tidak mau mengakui kesalahan, diberi masukan, diberi saran, dia menolak, dia tidak mau. Ini juga perbuatan-perbuatan yang bisa masuk ke dalam ranah maksiat atau melanggar syariat. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari ketiga Perilaku. Bagaimana agar orang yang keras kepala itu menjadi lebih nggak keras kepala gitu Pak, lebih merasa apa caranya mungkin bisa menerima saran orang lain gitu Pak. Kurang lebih gitu Pak. Ada yang mau tanya lagi? Atau ada yang mau membantu Bapak untuk menjawab? Tidak ada. Oke, sebenarnya sudah disampaikan ya, bahwasanya bagaimana sih sebenarnya ketiga ini cukup sama solusinya. Itu kita perlu yang namanya mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi contoh sederhananya, misal kita mengambil batu, jika kita batu itu kita taruh di bawah dari sana, air lama-lama dia akan membentuk lubang. Sama dengan hati kita, sama dengan kepala kita. Kalau kita ini yang sudah seharusnya kita diberi akal, tidaklah kepala atau hati kita ini lebih keras daripada batu tersebut. Maka dari itu sebenarnya manusia ini bagaimana bisa terhindar dari perilaku ini? Ya kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara beribadah, menaati perintahnya dan menjauhi segala larangan. Seperti itu Mas. Terima kasih Pak. Mungkin jika dirasa sudah cukup karena waktunya juga mau istirahat juga ya. Oke. Ya, oke. Untuk itu bisa dipelajari lagi. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih detail lagi mengenai ciri-cirinya dalam Al-Quran dan dalil-dalilnya. Ya. Oke, seperti itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari Bapak Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen Pak. Oke.